Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Channel yang selalu menyuarakan opini, mengkritisi kebijakan, dan menyampaikan suara rakyat tanpa takut dan tanpa ragu. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat. #Adili Jokowi percuma. Saudara, bagaimana mungkin seorang pemimpin yang pernah dielu-elukan kini menjadi simbol kekecewaan dan kemarahan rakyat? Benarkah keadilan di negeri ini sudah mati ketika kekuasaan lebih penting dari hukum? Mari kita kupas bersama. Jokowi Presiden Indonesia ke-7 yang berkuasa selama 10 tahun telah banyak menimbulkan kontroversi. Pada awal pemerintahannya banyak disanjung dan dipuja karena penampilannya sederhana dan merakyat. Namun di akhir jabatannya dicaci dan dimaki karena banyak kebijakan dan tindakannya menyengsarakan rakyat, membuat dan melakukan kebijakan hanya untuk menguntungkan para oligarki, melakukan intervensi hukum dan etika dengan kekuasaan, mendorong politik dinasti keluarganya, membiarkan keluarganya tidak disentuh hukum walaupun telah diduga melakukan banyak tindakan korupsi, melakukan politiking terhadap sejumlah tokoh partai, Polri, TNI, KPK untuk kepentingan keluarganya. Pada ujung kekuasaannya, Jokowi oleh OCCRP, suatu organisasi jurnalis internasional, dinobatkan sebagai finalis pemimpin terkorup di dunia. Jokowi hanya bisa dikalahkan oleh Bashir Assad, Presiden Suriah. Realitas ini membuka borok-borok Jokowi yang memerintah selama 10 tahun. Banyak kebijakan Jokowi membuka peluang berlakunya tindak pidana korupsi, dan bahkan kebijakannya banyak bertentangan dengan hak asasi manusia. OCCRP telah membuka mata rakyat bahwa Jokowi telah melakukan banyak penyimpangan terhadap peraturan, hukum, undang-undang, bahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kenyataan ini memicu dan memacu gerakan rakyat, baik secara terbuka maupun secara diam-diam. Pernyataan para aktivis masyarakat sipil telah terbuka dalam berbagai kesempatan agar mengadili Jokowi dan keluarganya. #Adili Jokowi muncul di berbagai kota dan tempat sebagai wujud ekspresi kemarahan rakyat. Namun sangat disayangkan, gerakan rakyat ini tidak memantik penegak hukum untuk segera bertindak. Polri, Kejaksaan, KPK diam seribu bahasa. Lebih mengagetkan lagi, Prabowo di depan Muktamar Muslimat Nahdlatul Ulama menegaskan agar jangan ada upaya
memisahkan dirinya dan Jokowi. Kita harus hormati semua pemimpin sebelumnya. Selanjutnya, kata Prabowo, Jokowi adalah guru politiknya. Prabowo banyak belajar dari Jokowi. Apa yang disampaikan melalui pidato tersebut secara komunikasi politik dapat dimengerti bahwa Prabowo memberi perlindungan kepada Jokowi, mengingatkan para pihak untuk tidak mengotak-atik Jokowi dan keluarganya, memberi pesan bahwa kebijakan-kebijakan Jokowi selama ini tidak bermasalah, menyatakan secara tegas agar para penegak hukum tidak perlu repot-repot menyelidik dan menyidik Jokowi dan keluarganya. Singkatnya, Prabowo mengatakan #adili Jokowi sudah hentikan saja dan percuma saja dilanjutkan. Inilah harga yang harus dibayar ketika sebagian besar rakyat dengan berbagai cara memilih Prabowo sebagai presiden. Sudah jelas sebelumnya bahwa Prabowo menyatakan akan melanjutkan program presiden sebelumnya. Konsekuensi logisnya, maka Prabowo akan melindungi semua kasus hukum, tindakan dan kebijakan Jokowi. Maka semua rakyat yang berharap ada perubahan mendasar dilakukan Prabowo tidak akan pernah terjadi. Seruan, masukan, tuntutan yang ditujukan ke Prabowo untuk melakukan perubahan, termasuk penundaan dan revisi atas beberapa kebijakan sebelumnya, percuma saja. Prabowo dalam hal ini sama saja dengan Jokowi, menutup mata dan telinga. Silahkan saja rakyat menggonggong, pemerintah terus berjalan dengan segala kesombongan kewenangannya. Terus saudara sekalian, apa yang harus dilakukan rakyat ketika presiden dan pemerintah menutup mata dan telinga? Kehidupan rakyat yang semakin susah tidak lagi menjadi perhatian pemerintah. Mungkin satu-satunya yang masih dimiliki rakyat untuk memaksa pemerintah mendengar dan memperhatikan ialah demonstrasi secara besar-besaran, bergelombang di seluruh tanah air. Muaranya adalah revolusi rakyat, people power seperti tahun 1998. Saudara, apa pendapat Anda tentang kondisi politik dan hukum di Indonesia saat ini? Apakah rakyat harus terus bersuara meski diabaikan? Atau adakah jalan lain untuk memperjuangkan keadilan?
Mari kita diskusikan bersama di kolom komentar. Jangan lupa subscribe PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Like video ini, share ke teman-teman Anda, dan tinggalkan komentar. Suara Anda adalah kekuatan untuk perubahan dalam membangun Indonesia lebih baik. Saudara, sampai jumpa di video berikutnya. Salam PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Terima kasih.